Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Sinta 78. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau bersyukur sama Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kita boleh ada sampai saat ini. Amin. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita mulai ibadah kita. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam setiap hari-hari kami Tuhan. Engkau jadikan Tuhan hari-hari kami Tuhan Yesus menjadi hari-hari yang indah bersama dengan Engkau Tuhan. Karena kami punya Allah yang baik, Allah yang dahsyat Tuhan, Allah yang besar di dalam hidup kami Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau datang dengan ucapan syukur kami. Kami mau datang Tuhan dengan sukacita. Kami mau bersorak-sorai Tuhan, kami mau memuji Engkau. Kami mau mengucapkan rasa syukur kami kepadamu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan. Come on.
Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, kita telah memuji Tuhan. Di saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita biar hati kita menjadi tanah yang subur. Kita siap untuk ditaburi benih dan kita siap untuk bertumbuh bersama-sama, bahkan berbuah di dalam hidup kita. Kita percaya bahwa setiap firman yang kita dengar boleh berbuah di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap hari-hari kami Tuhan. Meskipun kami bimbang Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa Tuhan. Mendapatkan kekuatan baru Tuhan di dalam Engkau Yesus. Seperti Raja Wali yang terbang tinggi Tuhan, di setiap persoalan-persoalan kami Tuhan, di setiap masalah-masalah kami Tuhan. Kami berserah sama Tuhan karena kami percaya setiap rencana-Mu itu yang terbaik di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian kita hanya kepada-Nya Tuhan berlari. Kekuatan yang
sungguh kami percaya iman dan kami ini tiada mustahil bagimu Tuhan. Bila Engkau berkenan pada kehidupan kami, semua pasti terjadi kehidupan yang baik buat kami. Terima kasih Tuhan atas hari ini masih Kau berikan buat kami, yang masih Kau sediakan buat kami. Kami telah memuji, menyembah Engkau, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan saatnya pagi hari ini kami mau duduk diam, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersabda Tuhan, layakanlah kami dan juga ampunilah segala dosa dan salah kami Tuhan. Biarlah kami boleh merenungkan, mendengarkan, bahkan mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan bila ada orang jahat ingin menggoda kami, mengintimidasi kami menolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman ini ditaburkan, jatuh di tanah yang gembur, bisa menjadi benih-benih yang dan berbuah-buah buat kehidupan kami Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Saya buka aja maskernya ya. Ya, pagi hari ini tema kita mengenai keluarga. Dalam 1 bulan ini tema kita mengenai keluarga. Dan tema yang diberikan kepada saya adalah generasi anak panah. Ya, generasi anak panah. Ya, ayat yang saya ambil dalam Mazmur 27 ayat 4 sampai 5. Mazmur 27 127 ayat 4 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Amin. Kenapa saat ini gereja GBI dalam bulan ini temanya mengenai keluarga? Ya, saya pikirkan, saya renungkan, ternyata tema keluarga itu sangat penting saat ini, hari ini. Karena si jahat saat ini agak sulit untuk namanya mengguncang institusi lembaga kerohanian. Ya, gereja GBI biasanya tuh pada saat seperti ini, ya saat ada guncangan seperti pandemi ini, justru gereja-gereja itu kuat. Ya, mulai dari zaman Rasul Paulus pun demikian. Ya, apabila gereja-gereja sedang dilemahkan, sedang dalam penderitaan, justru kita menjadi kuat. Ya, buktinya pada saat corona pun kita bisa hadir di tempat ini. Maka dari itu bingung nih si iblis. Yang dia guncang sekarang institusi yang paling kecil, organisasi paling terkecil itu adalah keluarga. Karena apa? Karena apabila keluarga diguncang, ya, karena bila diguncang, maka akan terjadi adalah tiang-tiang gereja pun akan hancur. Bukan hanya tiang-tiang gereja yang hancur, bahkan juga tiang-tiang negara dan juga bangsa, saudara. Ini makanya pada saat hari ini tema kita 1 bulan ini adalah mengenai keluarga. Ya, tema kita generasi anak panah. Kenapa itu penting? Gak bisa ya. Ya, karena hasil survei, ya, hasil survei dari Bilangan Research Center, ya, Bilangan Research Center itu adalah suatu lembaga Kristen. Ya, hasil survei terhadap responden terhadap 4.095 pemuda Kristen usia 15 tahun sampai 25 tahun. Surveinya banyak, cuma saya ambil beberapa saja yang berhubungan dengan tema kali ini. Apa hasil surveinya? Untuk yang pertama, diskusi rohani. Diskusi rohani mengenai tentang anak dengan orang tua. Ya, diskusi rohani itu bisa dalam renungan pagi atau renungan malam, atau berdiskusi mengenai firman Tuhan. Ternyata hasilnya adalah hanya beberapa kali saja itu 48%. Yang ini bagus, sering 23%. Ini yang agak parah, tidak pernah 19%. Ini anak-anak Tuhan yang respondennya. Lalu yang tidak menjawab 10%. Artinya apa?
yang sering membacakan firman Tuhan, sering renungan malam atau renungan siang, ataupun yang berhubungan dengan firman Tuhan, sharing dengan orang tua hanya 23%. Terus yang lain kemana? Jadi sebesar 77% anak-anak Tuhan itu tidak pernah, bahkan tidak menjawab. Hanya beberapa kali saja. Saya tidak tahu kenapa tidak menjawab. Ya, mungkin dia tidak pernah bertemu dengan orang tuanya kah? Atau tidak pernah, jarang ketemu dengan bapaknya, ibunya, sehingga baru-baru mau diskusi, ketemu aja jarang, makanya tidak menjawab dia. Bingung. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam keluarga siapa yang dominan? Ya, hasil survei dibuktikan, ya, hasil dari pemuda 4.095 orang ini, bahwa keduanya dominan. Ya, itu bagus ya. Artinya peran orang tua itu ada di situ. Tetapi ternyata peran ibu itu dominan 26%. Sedangkan ayah 13%. Saudara lihat ada yang aneh dari sini. Ya, tidak menjawab 18%. Dia tidak tahu mungkin orang tuanya siapa gitu ya. Dia tidak tahu orang tuanya di mana. Makanya dia tidak tahu siapa yang dominan di dalam rumahnya. Semua mengatur dirinya sendiri. Semua tidak ada yang mengatur dan diatur. Orang tuanya cuma memberi misalkan materi, jadi tidak ada yang dominan. Dia kira dengan diberikan materi, diberikan juga yang kesenangan anak, ya sudahlah, terjadi begitu saja, gitu ya. Diberikan gadget, selesai urusannya. Atau anak itu mengganggu orang tua, ya udahlah dikasih aja gadget biar dia senang. Yang mengganggu kesenangan saya nanti masalahnya gitu. Jadi tidak menjawab 18%. Ada yang aneh nggak di sini? Dalam kekristenan itu imam dalam keluarga itu adalah ayah. Tetapi hasil survei yang membuktikan bahwa ibu lebih dominan saat ini. Ya, pertanyaan ini bapak-bapak pada kemana ini? Halo bapak-bapak atau calon bapak gitu ya. Hanya 13% ayah itu. Ya, kemana sih bapaknya? Apakah sudah menjadi bang toyib saat ini? Dia jarang pulang. Saya tidak tahu. Ya, saya itu di rumah sekarang ini adalah salah satunya sekretaris RT. Ya, nah itu ya, keren kesana ya. Tapi sebenarnya kerjanya nagih-nagih iuran. Ya, saya nagih saya lama-lama susah juga ditemuin orang gitu ya. Akhirnya saya berpikir cerdik gitu. Saya lihat tongkrongannya. Jadi saya lihat ada tongkrongan bapak-bapak gitu ya. Biasanya di hari Jumat atau hari Sabtu di satu tempat. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlewati. Di situ banyak bapak, langsung saya tagihnya di situ, gitu ya. Jadi bukan 1-2 rumah aja, bisa 5-6 rumah saya tagih karena pada nongkrong di situ bapak-bapaknya. Jam 4 sore saya tagih. Ya, boleh tagih sih sebenarnya itu kewajiban mereka gitu ya. Mereka pada membayar. Jam 4 sore saya tagih. Saya pulang dong, dan saya ke rumah Pak RT, saya kasih ini duitnya Pak. Udah lumayan ya, masih ada sisa beberapa orang. Oke, terima kasih Pak RT. Ya, akhirnya saya pulang, saya bertemu dengan anak, ngobrol-ngobrol dengan anak, makan sore atau apalah bercengkrama gitu ya. Ada aja biasa jam 7 tuh, jam 6 jam 7 istri biasanya Pak ke depan yuk gitu ya. Ya udah yuk ke depan, ada yang ketinggalan beli misalkan gitu ya. Ya apalah gitu. Pergi ke depan. Pas pergi ke depan lewat tongkrongan itu masih ada itu bapak-bapak itu. Malah menambah banyak. Saya heran ya, jam 4 ada, jam 7 juga masih di situ. Akhirnya saya pergi, Pak harus nongkrong dulu Pak. Oh aduh ada urusannya gini-gini. Ya udah saya akhirnya balik lagi. Biasa kalau malam minggu itu anak saya biarkan saya perbolehkan untuk bermain gadget. Full ya, biar senang lah gitu ya, malam minggu. Nah, laptop juga silakan. Dia bermain-main biasanya tuh jam-jam 10 malam, lapar. Pak, apa? Martabak dong. Ya, oke lah, kita ke depan. Saya ke depan lewat tongkrongan itu lagi, masih ada itu bapak-bapak itu. Orangnya dide juga, nambah orang iya. Saya heran lihat gitu ya. Kalau saya keluar lagi jam 12 malam mungkin masih nambah lagi tuh. Makanya saya pikir-pikir ya, mungkin ibu lebih dominan saat ini. Ya, bapak-bapaknya entahlah dia lebih dominan di mana, saya tidak tahu saat ini ya. Apa yang diobrolin itu saya bingung. Saya tuh kalau nongkrong misalkan ya ketemu orang tuh setengah jam, 1 jam aja udah resah. Udah resah artinya udah kelamaan gitu. Ya udahlah saya mau pulang, apalagi mau diobrolin, yang penting-pentingnya udah selesai. Gitu. Tapi ini bisa dari jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 jam nongkrongnya.
Makanya siapa yang dominan dalam keluarga saat ini, yang dominan adalah ibu. Ya, ini sesuatu warning buat bapak-bapak untuk mengajar anak-anaknya ya. Lalu dilanjut, hasilnya adalah anak dan Alkitab, artinya anak-anak untuk membaca firman Tuhan, anak-anak untuk suka untuk berbicara dengan Tuhan. Jadi seperti ini, membaca firman Tuhan. Jadi kadang-kadang dalam satu bulan itu cuma 30, dia ada 37%. Kadang-kadang dalam satu minggu 19%. Tidak pernah 4% tidak menjawab 10%. Artinya yang sering 30%. Yang 70% kemana? Itu gara-gara Bang Toyib tadi tuh. Ya, tidak mengajarkan anak-anaknya di rumah. Ya, saya lanjut. Lalu anak dan doa. Ini terlalu sering anak itu berdoa. Lalu kadang-kadang di dalam seminggu ya, kadang-kadang 25%. Tidak rutin, artinya hanya kalau ingat dia doa, kalau enggak ya dia tidak doa. Seringnya ini lumayan ya, 41%. Tidak pernah tidak menjawab. Ada 4% dan 10%. Dan di hasil riset itu pun, kenapa anak di dalam doa itu malah lumayan tinggi? Ternyata bisa dilihat lagi kualitas doanya seperti apa gitu. Lebih banyak meminta di sana gitu ya. Jadi kualitas doa pun harus dilihat lagi. Sebetulnya banyak hasil risetnya ya. Salah satunya misalkan anak-anak di usia 15-25 tahun berapa sering menonton video porno. Saya tidak tayangkan karena saya malu. Ternyata 60% anak suka menonton video porno dan sering. Ya. Dari 60% itu 25% wanita. Dari 60%. Dan sisanya 30%-nya adalah laki-laki. Coba di usia-usia seperti ini emang mau cepat nikah atau gimana ya? Saya nggak ngerti ya. Masih banyak ya, tapi ini aja saya berikan. Inilah masalahnya, dasarnya bahwa saat ini gereja GBI merasa dan perlu urgensi untuk memberitakan firman Tuhan melalui tema keluarga. Amin, saudara. Ya, kita sebagai keluarga, mungkin anak-anak saya kan bukan keluarga, saudara itu sebagai anak. Saya pun di rumah itu sebagai orang tua, tapi dalam keluarga besar saya masih punya bapak, saya sebagai anak gitu ya. Jadi kita semua ini anak juga yang sudah berkeluarga ya, sebagai ayah, sebagai ibu. Jadi ini firman Tuhan ini buat kita semua sesungguhnya. Ya. Nah, di tema kita tadi adalah seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Ya. Apa itu anak panah? Gitu ya. Jadi ini Salomo ya mengatakan ini ya, dia nggak sembarangan sebenarnya. Kenapa anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak di pada masa muda? Kenapa enggak anak panah atau tombak? Kenapa tidak bumerang? Tapi dia memilih anak-anak panah. Ternyata anak panah itu mempunyai filosofi, mempunyai arti yang mendalam. Kenapa anak-anak panah ini? Ya, ternyata itu filosofi anak panah adalah pertama yang dilakukan apabila saudara ingin memanah, itu ada fase namanya mundur. Ya kan? Kalau saudara ingin melesatkan anak panah, pertama itu harus mundur. Dia harus tarik dulu. Mundur. Apa arti fase mundur? Pada saat fase mundur itu kita sedang mengeluarkan banyak tenaga. Artinya meninggalkan zona nyaman. Ya, jadi saudara tuh sebagai anak-anak panah harus meninggalkan zona kenyamanan Anda. Ya, jangan angkat-angkat kaki enak-enak di rumah apa segala macam. Kan ini saat pandemi. Saya mau kasih tahu ya. Saat seperti ini, persaingan hidup saudara ya, kalau zaman saya mungkin udah lewat nih. Bukan hanya kiri kanan saudara, bukan hanya level Tangerang, bukan hanya level Indonesia, tetapi perjuangan saudara berkompetisi dengan level dunia, dengan anak-anak dunia. Zaman sekarang nanti saudara merasakan bahwa orang Inggris, orang Eropa akan bekerja di Indonesia banyak. Orang sekarang sudah kelihatan ya, orang-orang dari Tiongkok sudah datang ke Indonesia. Apakah saudara siap saat ini untuk bersaing dengan mereka ini? Gitu. Jadi kita harus meninggalkan zona nyaman kita. Dengan menarik pegas itu mengeluarkan tenaga ya. Fasenya adalah fase mundur. Jadi kalau misalkan ibaratkan sedang kuliah, saudara dari kampung, saudara harus meninggalkan kampung datang ke Tangerang. Itu meninggalkan zona nyaman saudara. Yang kedua, fase diam.
Fase diam itu pada saat saudara menarik, gak mungkin langsung dipanahkan gitu ya. Pasti ada fase diam untuk merenungkan, mengukur bagaimana supaya bisa pas melesat itu sampai pada tujuan. Ya, fase diam itu berbicara mengenai bertekun dan berhikmat. Ya. Saudara jauh-jauh datang ke Tangerang pasti ada tujuan. Tujuannya apa? Pertama fase mundur, meninggalkan zona nyaman, meninggalkan keluarga besar. Yang kedua adalah berhikmat dan bertekun, artinya belajar di sini, gitu ya, bukan untuk main-main, gitu ya. Jangan hanya pengen tahu Monas gitu ya, ini main-main lagi ke sana, ke kota tua, iya ada ini keren-keren gitu ya. Bukan itu tujuannya. Itu adalah untuk mengukir prestasi Anda masa depan saudara. Ya, berhikmat. Fase diam itu adalah berhikmat. Yang ketiga adalah fase sasaran. Saudara kesini targetnya apa? Datang ke Tangerang ini, anak-anak, banyak anak muda ya. Tujuannya ke Tangerang ini atau ke Jakarta ini apa? Target saya itu kuliah. Target saya itu mendapat nilai prestasi yang baik, yang tinggi. Kalau bisa lebih baik daripada yang lain. Itu adalah target. Fase sasaran saudara. Tentukan fase sasaran saudara sekarang ya. Untuk masih muda, masih energi, masih produktif. Lalu yang keempat adalah fase melesat. Melesat itu adalah pada saat anak panah diluncurkan. Adalah waktu untuk mencapai target. Saudara kuliah di sini mau berapa tahun? Gitu ya. Mau saya S1 6 tahun aja Pak lah. Kok lama amat? Ya sampai aja lah Pak. Ngapain juga begini begitu gitu ya. Salah ya. Fase melesat itu tentukan untuk mencapai target dan berapa waktunya. Ya, setelah itu baru saudara bisa mencapai target yang diinginkan. Itulah kenapa dipilih anak-anak panah. Ya, anak-anak panah itu artinya adalah anak-anak. Ya, kalau di dalam ayat tadi seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Artinya anak-anak panah itu adalah anak-anak kita. Di tangan pahlawan artinya di tangan orang tua. Orang tua itu adalah pahlawan. Bukan pahlawan dalam arti perang di medan laga gitu ya. Tetapi arti pahlawan itu adalah orang yang rela mengorbankan hidupnya, jiwanya, raganya, bahkan nyawanya untuk sesuatu yang dia hargai dan dia pedulikan, yaitu anak-anak. Ya, itu adalah pahlawan dan itu adalah orang tua. Dan dalam hal ini adalah si pemanah. Harus ada kerjasama antara pemanah dan anak panah. Ya, artinya ya harus ada kerjasama. Ya, dan keduanya ini adalah subjek, bukan objek. Ya, anak panah itu subjek. Pahlawan pemanah pun subjek, tidak ada yang objek. Semua kedudukannya sama gitu ya. Harus bersinergi, berkonsiliasi untuk mencapai sasaran tembak yang tepat. Lalu apa sih peran anak panah atau peran anak-anak di sini? Ya, peran anak-anak di sini pastinya untuk sebagai sasaran, sebagai alat sasaran tembak ke suatu tempat. Ya. Dan bagaimana agar sasaran itu tepat? Itu harus anak panah berfungsi dengan baik. Anak panah itu harus berkualitas. Ya, kalau anak tidak berkualitas, pemanah pun akan kesulitan untuk memakai anak panah tersebut. Paham ya maksudnya ya? Jadi orang tua pun akan sulit apabila anaknya bandel. Orang tua pun akan sulit kalau anaknya itu membangkang. Ya, cuma hanya berharap, berdoa dan berusaha dan juga menahan sabar, gitu ya, sabar. Gitu. Anak siapa sih itu? Itu anaknya Pak Lurah, pantesan. Aduh sabar gitu. Misalkan. Ya, bagaimana dia berfungsi baik? Yang pertama itu harus diluruskan. Ya. Batang panah yang baik itu harus lurus. Harus dicari. Yang bengkok-bengkok harus diasah atau diamplas mungkin ya, atau supaya dia menjadi lurus. Lempeng gitu ya. Diluruskan. Di dalam Yesaya ayat 26 ayat pasal 26 ayat 7, demikian firman Tuhan, jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau merintis jalan lurus baginya. Apa itu lurus? Artinya tidak bengkok. Benar ya? Lurus itu artinya tidak bengkok ya. Jadi kita harus menjaga hati kita. Ya, ini peran anak-anak ya.
Menjaga hati kita agar tidak bengkok. Bengkok hati di hadapan Tuhan. Apa itu bengkok hati? Bengkok hati itu artinya menduakan Tuhan, mendukakan Tuhan, melanggar firman Tuhan. Itu adalah hati yang bengkok. Pernahkah kita berarti bengkok? Pernah. Saya yakin kita bukan manusia yang sempurna ya. Saya pun pernah kadang-kadang hatinya bengkok gitu ya. Tapi tetaplah terus berusaha untuk menjaga hati agar kita benar di hadapan Tuhan. Anak panah itu harus diluruskan. Sama seperti hati kita harus lurus, lempeng agar bisa mencapai target dan tujuan. Itu adalah yang pertama, diluruskan. Lalu yang kedua, setelah lurus, ditajamkan. Anak panah itu depannya harus lancip, harus diasah, harus apa? Kenapa begitu? Karena dia harus menembus sasaran. Kalau saudara tidak lancip, tidak asah, saudara menembak binatang misalkan, binatangnya ketawa saudara, kena sih kena, cuma kental lagi tuh, deng, geli gitu ya. Nggak ada gunanya, mental lagi. Jadi hitungannya saudara harus ditajamkan terlebih dahulu. Ya, Amsal 27 ayat 17, demikian firman Tuhan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya, demikian firman Tuhan. Besi itu kalau mau tajam harus diasah dengan besi juga. Artinya kita sebagai manusia akan diasah oleh manusia juga. Jadi apabila saudara punya masalah dengan kiri kanan saudara, dengan tetangga, jangan lari. Hadapi. Saudara harus berpikir bahwa saudara sedang diasah. Kita berpikir bahwa kita sedang dilatih oleh Tuhan. Siapa sih melatih kita? Orang-orang terdekat kita terutama. Ya, selalu terjadi pergesekan. Ya, suami dengan istri bergesekan terus gitu. Ada aja masalahnya. Pasti. Belum lagi dengan anak, belum lagi dengan tetangga. Ya, kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang saya juga dengan tetangga saya suka ribut tuh. Ribut dalam arti positif gitu ya. Saya bilang ke tetangga saya, bukan tetangga sebelah kanan, bukan. Tetangga itu anak Tuhan gitu ya. Yang sebelah kiri saya bilang, Pak, Bapak kalau buang sampah itu jangan di depan jalan, Pak, maksudnya di seberang jalan. Jadi kita kalau buang sampah kan harusnya di depan, di pagar atau di tempat kita sendiri kan. Ini di seberang jalan. Memang seberang jalan itu nggak ada rumah, itu ada tanah kosong gitu. Dia bilang, itu terserah saya dong, kok gini. Pak, kalau Bapak buang sampah di situ, itu akan mengundang orang lain akan buang sampah di situ, Pak. Akhirnya dia bilang, nanti kalau ada sampah orang lain tuh nggak apa-apa, saya kasih aja ke tempat saya. Kalau dia dapat di tempat Bapak di seberang jalan Bapak, oh gitu Pak. Ya udah, saya sedang diasah. Akhirnya saya lakukan ya seperti itu. Kalau ada sampah di seberang jalan saya tungguin orangnya. Oh ada orangnya, saya ambil sampah, biasanya sekarung gitu ya. Saya buang di depan dia gitu. Lama-lama dia kan mikir. Ya akhirnya dia sudah mulai berkurang. Kalau sisanya masih tetap ada di seberang gitu ya. Tapi dia udah mulai taruh di depan dia sendiri gitu. Kita sedang diasah. Ya, saya sudah memberitahu hal-hal yang baik yang juga untuk kebersamaan. Ya, sedang ditajamkan. Jangan lari dari masalah. Jangan kabur dari masalah, apalagi lari dari kenyataan gitu ya. Jangan lari dari kenyataan. Ya. Apabila diputusin oleh pacar, anggap aja itu sedang ditajamkan. Saudara akan mendapat yang lebih baik daripada dia. Amin. Ya, diputusin sama dia. Itu sih. Masih banyak yang pria lain yang suka sama saya. Ya. Itu ditajamkan. Lalu yang ketiga, diseimbangkan. Anak panah kalau tidak seimbang tidak akan tepat sasaran. Ya, diseimbangkan itu artinya presisi ya, harus presisi. Berat kiri, berat kanan, berat atas, berat bawah itu harus seimbang. Agar si pemanahnya ini bisa tepat mengenai sasaran. Ya, kerjasama mengenai anak dan orang tua seperti itu. Ya, harus seimbang, diseimbangkan. Lihat di dalam Keluaran 23 ayat 12. Demikian firman Tuhan. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu,
Tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Ya, harus seimbang. Ada waktunya kita istirahat, ada waktunya kita bekerja, ada waktunya kita lahir, ada waktunya kita harus meninggalkan dunia. Ya, ada waktunya kita menanam, ada waktunya untuk panen. Semua ada waktunya. Jangan kita tidak ada keseimbangan. Artinya apa? Harus ada keseimbangan antara rohani dan jasmani. Ya, kalau saudara menitik beratkan pada rohani terus, saudara nantinya akan ngeroh, gitu ya. Saudara tidak akan menginjak tanah lagi gitu, ya. Terbang kita akan melayang-layang dong. Kalau saudara yang pikir adalah rohani saja, kita hanya misalkan, kamu besok ujian ya? Iya. Udah belajar? Saya nggak belajar. Saya sudah berdoa tadi malam seharian. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Besok nilai saya bagus, bagus. Gitu. Hasilnya apa? Mesti blok lah. Nilainya nggak mungkin bagus. Ditanya sama orang tua, kamu udah belajar? Belum. Jadi kita hidup itu masih di dunia, masih ada daging, darah, dan tulang. Saudara masih di dunia, lakukan yang terbaik. Kalau misalkan saudara sedang motong pisau tuh, ya, motong pisau, lalu saudara tangannya berdarah, itu jangan didoain saudara. Kena pisau, berdarah, lalu berdoa, dalam nama Yesus sembuh, 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 nggak akan sembuh. Ya, yang benar gimana? Ambil obat merah. Kalau obatnya orang Batak tuh ini minyak pengalun namanya ya. Kasih minyak pengalun. Olesin atau perlu di plester. Itu yang dilakukan. Bukannya berdoa. Berdoa boleh. Tapi yang pertama dilakukan adalah ini supaya infeksi bagaimana? Ya, artinya saudara tuh harus seimbang. Ya, antara kehidupan rohani dan jasmani saudara. Ya. Agar supaya apa? Agar supaya ada kiri kanan dan samping kiri seimbang sehingga tepat pada sasaran. Itu peran dari anak-anak. Ya, anak-anak banyak perannya 3 yang saya kasih ya. Pertama itu harus diluruskan supaya tidak bengkok. Yang kedua itu matanya tuh harus ditajamkan agar dia tepat sasaran dan menembus sasaran. Lalu yang ketiga adalah diseimbangkan agar presisi. Ya, harus seimbang enak. Orang tua tinggal mengendalikannya enak. Tinggal ngagolinnya enak. Ini adalah peran anak-anak. Lalu apa sih peran orang tua? Orang tua pun ada bagian perannya. Ya. Jangan kita enak-enak aja bahwa membiarkan anak-anak saja jalan sendiri, hanya memberikan anak-anak itu kesenangan, sudah selesai urusan. Ya. Orang tua itu ada perannya. Dan jangan kita lihat anak-anak tuh, kadang-kadang ada orang bangga gini loh, wih anak saya sih baik, dia di rumah rajin, dia di rumah terus kerjanya. Ngapain? Wih dia udah canggih, sekarang sering tiktokan gitu. Wih udah canggih, dia sering main youtubean gitu. Boleh, tapi juga kita harus melatih hal-hal yang sifatnya rohaninya seperti apa. Sekarang ini ada suatu penyakit, saudara, saya mau kasih tahu ya. Penyakit saya lupa namanya. Romopon atau apa itu ya. Jadi penyakit ini adalah apabila orang tertinggal handphonenya, dia akan gelisah. Saudara ngalamin nggak? Ketinggalan gadgetnya, dia akan gelisah. Saudara datang ke gereja ketinggalan handphone, saudara akan gelisah. Ini bukan hanya melanda orang-orang biasa, ini juga melanda juga level-level jemaat, bukan jemaat aja, tapi juga bisa majelis dan juga pendeta. Ya. Apabila handphone ketinggalan, dia akan gelisah. Kenapa demikian? Karena memang kita sudah menjadi candu terhadap alat tersebut. Ya, ini juga harus diwaspadai. Ya, tidak semua bisa diselesaikan dengan gadget. Apabila anak-anak sudah kecanduan seperti itu, hati-hati. Ya, mungkin saudara juga sudah pernah sering melihat yang namanya apa di YouTube atau di mana orang kecanduan jadi seperti apa. Ya. Itu jadi tangannya gemeteran, saudara, tangannya gemeteran gitu ya. Dia ternyata pas ditanya-tanya udah 2 hari main Mobile Legends, nggak lepas-lepas dari handphone, tidak main PUBG gitu ya. Ya di sini ada penggemar hal seperti itu. Lalu boleh ada saatnya anak saya tuh kalau setiap Sabtu boleh saya bebasin,
Tapi hari-hari biasa jangan macam-macam sama saya gitu ya, sama istri saya gitu ya. Ada waktunya. Orang bermain handphone itu apabila sudah lebih dari 3 jam udah mulai adiktif. Ya, hati-hati. Udah mulai candu dalam satu hari. Ya, kita lanjut ya, itu sedang kita bahas. Peran orang tua. Ya, di dalam Amsal 29 ayat 17, Amsal 29 ayat 17, demikian firman Tuhan, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Ya, Amsal 29 ayat 17, didiklah anakmu, maka akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Ya. Jadi kita harus mendidik, memang sudah suatu kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anak kita. Makanya itu peran orang tua terhadap anak ya. Kita tuh kadang-kadang tuh saya sekarang kadang-kadang heran gitu ya, terutama buat bapak-bapak muda. Apabila dia sudah mempunyai anak gitu ya, tapi kelakuannya masih muda terus. Padahal harusnya sudah berubah. Dia sudah mempunyai anak, tapi masih senang juga berkumpul dengan teman-temannya. Boleh, tapi ada waktunya. Ya, dia sudah punya anak, tapi dia masih tidak berubah dalam kelakuannya. Padahal dia sudah mendapatkan yang namanya tanggung jawab baru, yaitu anak. Anak itu adalah pusaka Tuhan. Anak itu adalah titipan Tuhan yang harus kita wajib dipelihara dan didik. Ya. Kita lanjut. Apa sih peran orang tua? Peran orang tua itu adalah mengasuh ya. Apa sih kita untuk mengasuh anak itu, bagaimana sih caranya dan fase-fasenya ya? Yang pertama itu adalah mengajarkan konsep takut akan Tuhan. Itu adalah peran orang tua. Mengajarkan konsep takut akan Tuhan. Ya, dalam Amsal 1 ayat 7 saya bacakan saja. Amsal 1 ayat 7, demikian firman Tuhan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, didikan firman Tuhan. Jadi saudara-saudara kasih dalam Tuhan, yang pertama diajarkan orang tua itu kita terhadap anak itu adalah takut akan Tuhan terlebih dahulu. Ya, baru kita bisa mengajarkan yang lain. Takut akan Tuhan jangan disalahartikan bahwa kita menjadi merinding gitu ya, takut sama Tuhan itu gemetar gitu, bukan seperti itu. Mungkin di kepercayaan lain seperti itu. Apabila tidak takut akan Tuhan akan diazab. Kalau tidak takut akan Tuhan akan masuk neraka jahanam gitu ya. Konsep Kristen tidak seperti itu, saudara. Takut akan Tuhan itu artinya kita harus menyelidiki hati Tuhan. Kita harus membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah takut akan Tuhan dalam arti respect atau menghormati Tuhan. Ya, takut akan Tuhan bukan berarti kita gemeteran gitu di depan Tuhan. Tapi kita untuk respect terhadap Tuhan, menghormati Tuhan, dan itu harus diajar kepada anak-anak. Ini kan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi kita tadi kita sudah baca responden tadi ya, cukup miris kan? Ya, anak itu tidak berdoa lagi, anak itu tidak mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Karena orang tuanya juga tidak mengajarkan firman Tuhan. Jadi ini kita harus kembali lagi ya, kembali ke laptop lagi nih ya, bagi orang tua ya. Kita harus mengajarkan anak-anak kita untuk takut akan Tuhan. Tentunya dengan mengajarkan dia membaca Alkitab tiap hari. Ya, jangan sekali ingat sekali enggak, sekali ingat sekali enggak. Kalau saya di rumah itu jam-jam 9 atau sampai jam 10 wajib di ruang TV. Ya. Kecuali kalau lagi ada yang nggak ada orangnya ya. Dan masing-masing itu bertugas untuk sebagai pembaca firman dan menerangkan. Itu di rumah saya. Hari ini giliran misalkan Darren atau Dennis yang paling kecil ya, kecuali kalau masih balita ya. Dennis sebagai dia harus melakukan itu. Dia harus cari firman Tuhan dan dia harus membagikan apa ya menerjemahkan firman itu seperti apa. Tiap hari kami lakukan. Ini bukan untuk kesombongan rohani, bukan, tapi untuk memberikan melatih anak untuk konsep takut akan Tuhan. Ya, harus dilakukan. Jangan sibuk masing-masing. Bapaknya sibuk dengan urusannya, gadgetnya, ibunya sibuk dengan drama Korea. Yang satu anaknya di kamar sendiri, yang satu juga di kamar sendiri gitu loh.
Tidak ada kehidupan dalam rumah tangga seperti itu. Ya, berbahaya. Saya kasih tahu, berbahaya. Kita tidak tahu anak itu di kamar ngapain. Ya, ini agak keras ya, maaf ya. Tapi ini adalah sebagai obat buat kita untuk kembali ke dasar lagi. Ya, anak-anak di kamar kita tahu ngapain. Sekarang untuk bermain judi itu dia bisa online. Ya, gak perlu lagi harus bertemu dengan orang lain. Ya, saudara saya punya teman seperti itu ya, nggak sadar ya orang tuanya ternyata anaknya sudah ngabisin duit ratusan juta. Anak orang kaya. Baru sok ke ibunya, sok bapaknya, ternyata duitnya habis. Gimana nggak habis? Setiap pulang dia lalu bilang, anak uangmu masih ada nak? Uang masih ada? Habis nih, kirim lagi, jebret. Ternyata buat hal-hal seperti itu. Judi online, ya, nggak perlu bertatap muka dengan orang lain. Di kamar jangan bangga anak saudara itu di kamar itu anak rumahan ya. Anak kerjaan dia ternyata di kamar saat ini. Ya, banyaklah ya, saya puyeng kalau lihat hal seperti itu. Ya, melihat konsep takut akan Tuhan. Lalu yang kedua, mendidik tanpa amarah. Ya. Ini adalah mengenai pengendalian diri orang tua terhadap anak. Ya, tinggal kita mendidik lama-lama emosi kan, ya. Lama-lama emosi ya. Itu yang tidak boleh ya. Mendidik anak tanpa amarah, pengendalian diri. Di dalam Efesus 6 ayat 4, Efesus 6 ayat 4, demikian firman Tuhan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Rasul Paulus sudah mengingatkan ya dalam Efesus 6 ayat ini, kita jangan membangkitkan itu namanya amarah anak-anak. Negur boleh. Tapi jangan sampai menimbulkan emosi. Saya aja kadang-kadang timbul juga emosi. Itu ada istri saya yang meredam gitu ya. Ya saya aja ya bisa bilang hamba Tuhan. Masih juga kadang-kadang seperti itu. Tapi istri saya yang meredam ya. Jangan secara emosi. Karena anak-anak, jangankan anak ya, kita aja masih melakukan hal yang sama yang salah di hadapan Tuhan. Apalagi anak-anak gitu ya. Jadi kita harus mengendalikan, tapi juga bukan berarti artinya memanjakan anak ya. Aduh saya nahan emosi lah, daripada saya emosi mendingan pembiaran saja. Kadang-kadang gitu kan. Ya udahlah terserah anaknya mau apa. Ya, akhirnya lambat laun anaknya itu rasa ya sekarang udah boleh nih, begini boleh nih, begini boleh nih ya. Akhirnya anaknya menjadi anak yang manja. Anak yang manja itu enak dilihat dikala dia masih kecil. Tapi dikala dia sudah besar, kalau sudah dewasa itu akan menjadi beban, menjadi masalah berat buat orang tuanya. Ya, kenapa demikian saudara? Ini saudara ya, buat saya juga gitu ya. Karena itu firman Tuhan seperti mata pedang ya buat saudara dan juga buat saya yang berbicara. Karena dia akan bermasalah dengan kemandirian. Ya, Tuhan hati-hati ya. Dia akan bermasalah dengan kemandirian. Anak saya tuh yang paling kecil tuh umur 2 tahun. Kalau hujan itu bukan saya suruh masuk, saya suruh keluar. Tanya tuh Bu Barus tuh, tetangga saya. Depan ada air mengalir banjir, anak saya suruh main di depan. Kenapa? Biar dia tahu yang namanya kehidupan seperti apa. Bukan malah harus di dalam, disembunyikan supaya tidak. Ya, tapi masing-masing orang beda ya. Tapi kalau saya mendidik anak saya seperti itu. Biar dia tahu, biar dia mandiri. Dia tahu kalau kena hujan itu bisa sakit. Dia tahu kalau kena hujan itu bisa. Tapi ternyata enggak tuh, nggak sakit-sakit, malah makin sehat ya. Mungkin dengan demikian jadi imun badannya gitu ya. Karena kena hujan dan sering jadi imun gitu badannya. Jadi seperti itu ya. Dia akan bermasalah dalam kemandirian kalau saudara memanjakan anak. Kenapa gimana nggak mandiri ya? Bagaimana bisa mandiri? Orang dia bajunya aja dicuciin, piringnya dicuciin, semuanya ngepel sama pembantu misalkan. Lalu anak kerjanya apa di rumah? Tanggung jawabnya apa? Jadi masalah. Padahal dia misalkan pada saat akan bermasalah pada saat misalkan orang tuanya itu jatuh dalam usaha atau karirnya mentok atau kena tindak pidana korupsi gitu ya. Karena tidak ada lagi terjadi keterpurukan secara ekonomi. Anak-anak nggak akan mau tahu saudara hal seperti itu. Karena sudah dimanja dia harus tetap
gaya hidupnya seperti itu, tentu akan jadi masalah. Yang kedua apa? Akan mudah menyerah. Anak yang manja itu akan mudah menyerah. Anak yang muda itu dia tidak tahan uji. Ya, karena semua fasilitas diberikan. Ya, saya satu ilustrasi saudara, apabila saudara anak muda misalkan ya, memiliki motor baru dengan dibelikan orang tua atau dengan jerih payah sendiri, pasti akan berbeda memperlakukan motor tersebut, benar gak? Kalau saudara dibelikan orang tua ya motor, mobil ya, teman saya punya mobil baru, orang tuanya orang kaya, apa yang dilakukan? Seminggu setelah itu dibawa ke bengkel, diapain saudara? Dimapakin itu mobil, jadi ceper tuh, sekian mili tuh dari tanah tuh, jadi pendek bener. Jadinya dia tidak menghargai, karena itu adalah suatu pemberian. Ya. Tapi akan berbeda ketika barang tersebut hasil jerih payahnya sendiri. Dia akan sayang terhadap barang tersebut. Ya, dia akan merawat barang tersebut, apalagi masih kredit gitu ya. Yaitu yang mendidik tanpa amalah dan pengendalian diri. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah asuh anak dengan keteladanan. Asuh anak dengan keteladanan. Demikian firman Tuhan ya, di dalam Titus 2 ayat 7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah kau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ya. Jelas ya, keteladanan. Keteladanan itu adalah contoh buat anak ya. Contoh apa yang mau kita ajarkan buat anak kita. Saya mau kasih tahu ya, ada suatu ilustrasi demikian ya. Satu hari ini seorang pemilik kebun mangga. Pemilik kebun mangga ini sedang berjalan di kebunnya, sedang berbuah. Lalu dia melihat seorang anak sedang mencuri buah. Dia lihat gitu ya, kamu ngapain? Turun. Akhirnya anak itu takut turun. Ngapain kamu? Ya, ngambil mangga pak. Kamu masih kecil udah mencuri. Gimana kamu kalau udah besar? Panggil bapakmu ke sini. Tanya begitu. Ya. Biar kapok kamu, biar bapak kamu tahu kamu mencuri. Panggil. Anak itu diam saja. Anak itu diam. Kok kamu nggak panggil? Panggil sekarang bapak kamu ke sini. Anak itu diam aja. Akhirnya diancam sama si pemilik kebun. Kalau kamu tidak mau panggil bapak kamu, saya akan lapor polisi kamu mencuri. Panggil. Akhirnya si anak itu, ya pak, saya akan panggil pak. Lalu anaknya nengok ke atas. Pak, turun pak. Bapaknya turun, kok gak bisa? Masya Allah, bapaknya di atas. Dan tahu artinya kan? Kalau bapaknya mencuri, anaknya mencuri. Itu kalau kecil-kecilan ya. Tapi kalau misalkan bapaknya mencuri, terus anaknya menjadi orang anggota dewan atau apa gitu ya, pejabat, bukan jadi pencuri, koruptor. Bener gak? Karena sudah diajarin dari kecil. Kalau bapak ibunya pembohong, anaknya gak akan bisa jujur. Dan suatu hari bukan hanya orang lain dibohongin, orang tuanya pun akan dibohongin sama dia. Ya kan? Dari mana kamu pulang malam-malam? Pak, belajar kelompok. Padahal bukan belajar kelompok, saudara. Dia sedang melakukan hal-hal yang tidak baik di luar sana dengan teman-temannya. Kita yang ngajarin dia berbohong, dia akan lebih berbohong lagi kepada kita. Makanya ada pepatah mengatakan apa? Katakan guru kencing berdiri, murid kencing tunggang langgang ya. Lari dia kencingnya. Ya, makanya untuk daripada itu kita orang tua itu harus sebagai suri teladan. Ya, kenapa demikian? Karena anak itu bukanlah pendengar yang baik. Anak itu bukan pendengar yang baik. Melainkan peniru yang ulu. Coba saudara bilang kiri kanannya. Anak bukanlah pendengar yang baik, melainkan peniru yang ulu. Ya. Anak itu bisanya meniru. Kalau saudara cuma memberi nasihat, memberi masukin, dia masuk. Apalagi saudara juga nggak benar, gitu ya.
Misalkan saudara itu melarang anaknya, anak kamu belajar yang benar, kamu harus yang benar biar dapat sekolah yang baik. Akhirnya anaknya mulai belajar. Setelah sedang belajar, bapaknya nongkrong. Anaknya dalam hati, sialan nih bapak ibu gitu kan. Aku ngajarin anaknya, kamu masih kecil gak boleh ngerokok. Mau jadi apa kamu? Sambil tangannya ada megang rokok gitu. Anak tuh mungkin dia nunduk-nunduk saudara, tapi dalam hatinya ketawa. Ini bapak ini ada-ada aja nyuruh saya nggak boleh ngerokok, itu di tangannya rokok kan gitu kan. Jadi kita itu sebagai peniru yang ulu. Ya, saudara sadar nggak bahwa saudara pun sebagai peniru yang ulu, bukan pendengar yang baik. Ya, mau contoh nggak? Ya biar nggak ngantuk ya. Saya kasih contoh ya. Ikutin saya nih. Kalau saya megang sesuatu ikutin ya. Kalau saya megang mata, bilang mata ya. Pegang mata ya. Mata. Coba. Hidung. Telinga. Dagu. Dagu ini. Nah, pengikutin saya megang ini. Berarti saudara adalah peniru yang ulu. Kita sebagai orang tua, dan itu ada anak muda itu nanti akan jadi orang tua ya. Asuh anak dengan keteladanan. Kita dulu yang harus benar, maka anak pun akan benar. Ya. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, disiplin. Ya. Pertama itu konsep takut akan Tuhan, kedua itu kita harus mendidik dia dengan tanpa emosi gitu ya. Ketiga itu dengan keteladanan. Yang keempat itu mendidik anak dengan disiplin, ya. Dalam Amsal 29 ayat 15, ya demikian firman Tuhan, tongkat dan teguran datangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Disiplin, ya. Kita memang perlu mengasuh anak dengan kasih, ya. Namun bukan berarti kita membebaskan untuk hal yang lain menjadi tidak, kita berpikir bahwa kita tidak kasih gitu ya. Karena di sini jelas tongkat dan teguran mendatangkan hikmat ya. Tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya, bukan zaman sekarang bukan hanya mempermalukan ibunya, tapi bisa juga membunuh ibunya. Benar gak? Ya. Bisa membunuh ibunya, bisa membunuh bapaknya zaman sekarang itu ya. Makanya harus disiplin. Misalkan sebagai contoh ya, kalau saudara sering memberi dia lebih daripada dia butuhkan, dia butuh misalkan 50.000, saudara kasih 500.000. Besok pun demikian, karena saudara merasa kasih sama anak dan saudara merasa orang kaya gitu. Suatu hari saudara terpuruk dalam usaha, dalam karir dan sebagainya, saudara tidak bisa memberikan lagi seperti itu. Anak itu akan memberontak. Bukan mempermalukan ibunya, bukan mempermalukan bapaknya, bahkan bisa membunuh dalam arti kehormatan orang tua. Atau mungkin membunuh secara fisik, bisa juga. Ya, hati-hati. Ya, kita sebagai orang tua itu harus mendisiplinkan anak. Karena apa? Karena dengan disiplin itu akan menjadikan kita menjadi lebih baik ke depan. Kalau anak-anak tidak disiplin dan menjatuhkan pembiaran, itu artinya kita sendiri tidak disiplin. Ya, itu yang bisa saya bagikan saat hari ini. Ya, ini adalah konsep orang tua, yang tadi adalah konsep anak. Ya, generasi ilahi saat ini adalah generasi anak-anak, ya. Generasi yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan, bertumbuh seperti Yesus, dan siap untuk berkarya sesuai tujuan diciptakan dia dan penciptanya. Artinya saat hari ini adalah orang tua itu adalah harus mempersiapkan anak untuk dilepaskan. Karena kalau orang tua itu suka salah konsep, ya, mendidik anak itu sebagai investasi, dan pada saat anaknya jadi, anaknya dikekepin gitu. Salah. Justru fungsi orang tua itu bagaimana kita itu mesti melepaskan anak pada saatnya. Ya, bukan dikekepin, bukan dipegangin, bukan itu menjadi milik kita. Tidak, ya. Pada saat dilesatkan oleh kita, jangan mencapai sasaran, jauh di depan sana. Itulah anak-anak kita ke depan, ya, bukan milik kita, karena dia adalah pusaka Tuhan. Ya. Karena dia adalah milik Tuhan. Kita hanya sebagai alat untuk yang wajib untuk kita didik dan asuh anak-anak kita. Seringkali kesalahan orang tua itu namanya rasa memiliki gitu ya. Memiliki anak. Anaknya dimarahin orang, kita marah.
Padahal dimarahin orang itu adalah kepanjangan dari tangan kita. Yang bagus dimarahin sama orang, gitu ya. Biar dia tahu, oh itu salah. Ini yang terjadi, kita hanya marah sama orang yang marahin anak kita, gitu. Anak itu akan bangga pada kita bahwa orang tuanya membela, tapi membela yang salah, cara yang salah, ya. Dan orang tua dan orang anak itu harus terjadi kombinasi dan harus terjadi sinergi agar tepat pada sasaran. Demikian firman Tuhan, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih atas firman-Mu ini Tuhan, walaupun secara sederhana, tapi kami yakin dan percaya akan menjadi rema buat kami, buat jemaat tempat ini, bahkan buat kami semua di tempat ini, agar kami bisa saling mengasihi, bisa saling mengasuh, bisa saling berrekonsiliasi, bisa saling berbagi terhadap anak dan orang tua Tuhan, sehingga kami percaya bahwa kami adalah anak-anak panah yang berkualitas, kami adalah anak panah unggulan, dan juga kami adalah sebagai orang tua yang terbaik buat anak-anak kami untuk masa depan anak-anak kami ke depan. Kami juga percaya bahwa anak-anak adalah pusaka Engkau Tuhan. Kami tidak akan menggenggamnya terus, bahwa pada saatnya kami harus melezatkan anak-anak kami untuk masa depan yang lebih cerah jauh ke depan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu kali ini, biarlah menjadi kesukaan kami dan menjadi berkat buat kami semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati. Amin. Yang diberkati boleh lambaikan tangan. Percaya kita semua diberkati. Terima kasih buat Pak Ferdinand untuk setiap firman Tuhannya. Biar Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan, keluarga, bahkan pekerjaannya. Oke, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita mau bawa rasa syukur kita sama Tuhan melalui persembahan kita. Sebelumnya kita mau berdoa. Dalam surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Bapa dari awal hingga saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu juga Tuhan yang telah kami dengar bersama-sama di tempat ini, dan yang Kau memberkati firman itu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan setiap kami di tempat ini. Dan juga Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, biar Kau memberkati lebih lagi Tuhan hamba-Mu ini dalam keluarga, pekerjaan, dan dalam pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan setelah itu kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan Tuhan yang memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan, persembahan khusus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Persembahan dijalankan. Kalau kita teman-teman
semua, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersyukur di hadapan Tuhan untuk informasinya bisa melalui WhatsApp grup gereja. Kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Sama besar, sama besar. Perbuatanmu ajaib, Kau besar Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Boleh kami rasakan sepanjang pagi ini Tuhan. Kami boleh sehat, kami boleh memiliki kekuatan yang baru. Karena itu semua anugerah yang Kau berikan bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini luar biasa Tuhan hadirat-Mu. Boleh kami rasakan Tuhan firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami, yang mengajarkan kami, mengingatkan kami Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang tua yang bisa membawa anak kami menjadi takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Terus pakai dan urati ya Tuhan, di dalam setiap pelayanannya Bapa, dalam rumah tangganya Tuhan, dan pekerjaan apapun yang dilakukan, usaha apapun Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu ini ya Bapa, bersama dengan keluarga ya Tuhan. Terima kasih buat semua pelayan yang sudah melayani pada pagi hari ini Tuhan. Dengan kesetiaan mereka, dengan segala pengorbanan mereka Tuhan, tanggung jawab yang mereka miliki Tuhan, tambahkan mereka talenta yang luar biasa daripada-Mu Tuhan. Sehingga biarlah dalam setiap pelayanan Tuhan, nama Kau dipermuliakan Tuhan, dan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati juga gembala kami di tempat ini, Bapak Menjelobo ya Tuhan. Kiranya biarlah Tuhan urapan hikmat kuasa Tuhan tercurah untuk bungkus hamba-Mu dalam pelayanan pengembalaan di tempat ini Tuhan. Biarlah semuanya rencana Allah bagi atas gereja ini Tuhan, sehingga biarlah hamba-Mu dalam setiap pelayanannya Tuhan, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan boleh percayakan, Engkau pakai lebih lagi Tuhan dengan luar biasa, bersama dengan Ibu Gembala dan juga kedua anak dari Bapak Gembala kami Tuhan. Terima kasih, kami berdoa juga semua tim pelayan yang ada di tempat ini, semua tim pengembalaan yang ada di tempat ini. Biarlah kami sama-sama melayani Engkau Tuhan, dengan penuh kerendahan hati dan penuh dengan tanggung jawab Tuhan.
Karena kami tahu Tuhan Engkau berkorban buat kami, Engkau berikan yang terbaik buat kami Tuhan. Biarlah kami juga berikan yang terbaik dari kami Tuhan, seluruh yang bisa kami berikan Tuhan, yaitu tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami lakukan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua kami, berkati semua hamba-hambamu, berkati semua pelayan-pelayanmu Tuhan. Dalam setiap usaha pekerjaan, biarlah Tuhan yang memberkati senantiasa. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga buat jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kau lihat kesetiaan mereka Tuhan, Kau lihat kerinduan mereka, Kau lihat pergumulan mereka Tuhan, Kau lihat setiap hati mereka Tuhan. Satu hal kami percaya, Engkau akan memberkati jemaat-Mu ini Tuhan, dengan melangkah kaki di tempat ini Tuhan, dengan segala pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkaulah jawaban dalam setiap doa mereka Tuhan. Mereka yang sakit, Engkau jamah mereka dengan bilur-bilur-Mu ya Tuhan. Mereka dalam keadaan susah Tuhan, berikan mereka penghiburan Tuhan. Mereka di dalam kelemahan fisik Tuhan, berikan kekuatan yang daripada Engkau ya Tuhan. Biarlah semua jemaat Tuhan boleh bersuka cita pada pagi hari ini. Mereka dibebaskan, mereka dipulihkan, mereka disembuhkan Tuhan, karena mereka sungguh-sungguh datang kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga buat jemaat-jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini Tuhan. Apapun keadaan mereka Tuhan, biarlah juga mereka merasakan hadirat-Mu Tuhan. Lewat media yang akan ditayangkan, mereka boleh Tuhan melihat, mereka boleh merasakan yang seperti kami rasakan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit Tuhan, Kau menjamah mereka Tuhan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka Tuhan. Kami berdoa buat rekan kami Tuhan, Pak Marinus yang dalam keadaan sakit. Satu hal kami percaya, kuasa mujizat-Mu tidak pernah terbatas Tuhan. Saat ini apapun yang menjadi sakitnya Tuhan, tubuhnya lemah, kami percaya kuasa darah Yesus akan menyembuhkannya dan kembali melayani pada minggu akan datang ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa buat saudara-saudara kami, teman-teman kami yang lain Tuhan, yang terbaring. Mari Engkau menjamah mereka Tuhan. Biarlah lewat doa kami bersama-sama pada pagi hari ini Tuhan, mereka dijamah oleh Engkau Tuhan. Mereka diberikan kekuatan Tuhan. Mereka yang sedih Tuhan, Kau berikan sukacita bagi mereka Bapak. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini sungguh kami bersyukur kalau kami bisa menikmati ibadah pada pagi hari ini Bapak. Kami berdoa Tuhan buat kota Tangerang ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kota Tangerang, berkati gereja-gereja-Mu, berkati hamba-hamba-Mu. Biarlah semua gereja-gereja, semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, Engkau memberkati, menjadi terang dan garam khusus yang ada di Tangerang ini Tuhan. Bapak Presiden kami, pimpinan negara ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, wakil, sampai kepada pemerintahan yang terendah Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa pakai mereka dan hikmat-Mu dan melakukan tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan, rasa takut akan Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi atas bangsa kami percaya pemulihan akan terjadi atas bangsa kami. Tuhan akan menjaga dan melindungi setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang berlindung di bawah kepak sayap-Mu Tuhan. Tidak akan pernah Kau biarkan Tuhan. Engkau akan memberikan perlindungan Tuhan berbeda dengan yang lain Tuhan. Karena kami percaya di lingkungan kami dimanapun kami berada, ada tangan Tuhan yang akan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini. Inilah doa kami bagi Engkau Tuhan. Inilah Tuhan permohonan kami kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang sanggup melakukan perkara yang besar dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di akhir doa kami untuk pagi hari ini Tuhan, seperti Kau mengajarkan kami berdoa kepada-Mu ya Bapa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan
Haleluya, karena itu jemaat kekasih dalam Tuhan, biarlah pagi hari ini engkau pulang dengan sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, serta terimalah berkat, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, yang akan terus memberkati dan melindungi engkau dimanapun engkau berada. Ketika engkau sedang bersama dengan keluarga, bersama dengan orang tua, bersama dengan suami, istri, orang tuamu, maka engkau akan terus diberkati oleh Tuhan dalam segala usaha dan pekerjaanmu, karirmu dan pendidikanmu. Karena Tuhan akan terus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan terus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau roh sukacita, damai sejahtera, hari lepas hari. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Allah Anak dan persekutuan yang Roh Kudus akan terus dan senantiasa menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua kita yang percaya, mengimani dan mengamini bahwa Tuhan Yesuslah sumber berkat, hikmat dan pengetahuan. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu.